Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang metode kunci simetri TA atau Tiny Encryption Algorithm yang disusun oleh Muhammad Rizky Ramadana, Wardi Febrianto, dan Ahmad Fauzi Jufri. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Tiny Encryption Algorithm. Tiny Encryption Algorithm atau TA adalah salah satu algoritma enkripsi simetris berbasis balok yang dirancang untuk efisiensi dalam penggunaan memori dan kecepatan dalam proses enkripsi-deskripsi. Algoritma ini diciptakan oleh David Wheeler dan Roger Needham dari Cambridge University dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1994. TA terkenal karena kesederhanaannya dan sering digunakan untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Karakteristik utama TA. Yang pertama, algoritma simetris. TA menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Artinya, kunci yang digunakan untuk mengunci, pesan juga digunakan untuk membukanya. Yang kedua, ukuran kunci. TA menggunakan kunci 128 bit yang dipecah menjadi 4 bagian 32 bit. Yang ketiga, ukuran blok. Algoritma ini bekerja dengan blok data 64 bit di mana setiap blok 64 bit diproses secara independen. Yang keempat, jumlah putaran. TA menggunakan 32 putaran untuk melakukan enkripsi atau deskripsi. Setiap putaran melibatkan operasi pergeseran bit atau bit shifting, penjumlahan dan sort untuk meningkatkan keamanan. Efisiensi. TA dirancang agar efisiensi dalam konsumsi memori dan waktu pemrosesan. Dengan strukturnya yang sederhana, TA sangat cocok untuk perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan prinsip kerja algoritma TA NIM 22281. Prinsip kerja algoritma TA adalah 1. Pemecahan data dan kunci. TA memecah blok 64 bit menjadi 2 bagian yang masing-masing 32 garis miring bit. Misalkan 2 bagian ini adalah V0 dan V1. Kunci 128 bit dipecah menjadi 4 bagian 32 bit, yaitu KO, K1, K2, dan K3. Proses enkripsi. Dalam enkripsi TA menjalankan 32 kali putaran untuk meningkatkan keamanan data. Pada setiap putaran, operasi berikut dilakukan: pergeseran bit dan penjumlah bit. Bit dari V1 dan V0 dan V1 diubah menggunakan operasi pergeseran kiri dan kanan beserta operasi penjumlahan sort dengan kunci. Bagian V0 dan V1 juga dioperasikan dengan kunci K0, K1, K2, dan K3 menggunakan operasi sort. Penambahan konstanta delta sama dengan 0x9e377 9b9 ditambahkan pada setiap putaran menambah kompleksitas enkripsi. Konstanta ini didasarkan pada rasio mass dalam matematika untuk mengurangi kemungkinan pola atau hubungan antara hasil enkripsi dan input. Proses deskripsi. Deskripsi dilakukan dengan cara yang sama, tetapi dalam urutan kebalikan dan proses enkripsi menggunakan operasi pengurangan dan mengurangi delta pada setiap putaran. Prinsip kerja steganography. Setelah data berhasil dienkripsi menggunakan TA, data tersebut dapat disembunyikan dalam media lain, seperti gambar, menggunakan teknik steganography. Berikut langkah-langkahnya. Persiapan media pembawa. Pilih media pembawa, misalnya gambar digital, untuk menyisipkan data enkripsi. Biasanya citra digital digunakan karena ukuran file yang besar dan kemampuannya untuk menampung data tersembunyi. Konversi data enkripsi ke bentuk biner. Data yang telah dienkripsi oleh TA diubah menjadi dalam format biner untuk dimudahkan proses penyisian. Penyisian dengan teknik less significant bit (LSB).
Metode list signifikan bit LSB adalah teknik populer dalam steganografi untuk menyisipkan data ke dalam media pembawa. Dalam LSB, bit paling akhir terendah dari setiap pixel diubah untuk menyiapkan bit dari rata transkripsi. Misalnya, jika pixel merah memiliki nilai binar 10 10 1100, maka bit paling kanan akhir diubah sesuai dengan bit data enkripsi. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak dilihat oleh mata manusia. Interaksi pesan. Penerima yang mengetahui metode penyisipan dan kunci enkripsi dapat mengekstrak data dari media pembawa. Bit-bit disembunyikan, diambil dan digabungkan kembali untuk mendapatkan pesan transkripsi. Setelah diperoleh transkripsi, peroleh deskripsi menggunakan algoritma TEA dilakukan untuk mendapatkan data hasil. Data asli. Keuntungan gabungan TEA dan steganografi. 1. Keamanan ganda. Data pertama kali dienkripsi dengan TEA sehingga meskipun ditemukan data masih tetap aman karena terenkripsi. 2. Tidak terlihat. Setelah dienkripsi, data disisipkan ke dalam media pembawa menggunakan steganografi sehingga tidak mencurigakan dan tidak mudah terdeteksi. 3. Perlindungan dan penyongsoran. Penggabungan TEA dan steganografi cocok untuk menyampaikan informasi rahasia karena kombinasi ini membuat pesan sulit ditemukan dan dibaca tanpa kunci, enkripsi dan teknik steganografi yang sesuai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan proses kerja dari enkripsi, deskripsi, dan steganografinya, serta cara kerjanya. Pertama, proses enkripsi. Dalam TEA, proses enkripsi itu menjalankan 32 kali putaran untuk meningkatkan keamanan data. Sedangkan deskripsi, prosesnya sama, tapi dalam urutan yang berbalik dari proses enkripsi, dan menggunakan operasi pengurangan dan mengurangi delta pada setiap putaran. Terus steganografi, data yang setelah kita berhasil enkripsi menggunakan TEA, data tersebut dapat disembunyikan dalam media lain seperti gambar, contohnya di sini. Oke, pertama kita cara kerjanya. Plain text-nya sudah terisi di sini dengan key-nya dan deskripsi. Nah, setelah muncul hasilnya, kita copy hasil dari deskripsi tadi, kita pastekan di deskripsinya. Untuk key-nya kita menggunakan key yang sama dengan deskripsi, yaitu deskripsikan. Nah, ini adalah hasil dari deskripsi tadi yang telah kita deskripsikan. Berikutnya steganografi. Cari gambar yang ingin kita taruhkan pesan tersembunyi, misalnya ini. Terus pesan tersembunyi dari data deskripsi, terus sembunyikan pesan. Setelah pesan telah berhasil disembunyikan, download gambarnya, terus simpan. Kita ekstrak pesan dari citra tadi. Setelah itu ekstrak pesan. Nah, sini sudah kentara pesan yang tadi dimasukkan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan dari cara kerja enkripsi, deskripsi, dan steganografi. Sekian dan terima kasih.